Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Muhammadun. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan yang namanya aplikasi MIT App Inventor. Nah, di mana proyek kita nantinya itu adalah akan membuat sebuah game dengan tema tangkap tikus koruptor. Nah, di mana di sini akan kita bangun menggunakan MIT App Inventor ya. Nah, baik. Adapun untuk deskripsi dari proyeknya, yaitu adalah aplikasi untuk mengembangkan, di mana basisnya itu adalah block coding ya, block coding menggunakan platform MIT App Inventor, di mana game ini nantinya dirancang sebagai sarana untuk belajar logika pemrograman yang interaktif dan juga menyenangkan. Di mana dalam permainan ini pemain ditantang untuk menangkap karakter tikus berdasi yang muncul secara acak di layar setiap 1 detik. Mekanisme utama permainan melibatkan aspek ketangkasan dan juga akurasi. Nah, di mana yang pertama mekanisme skornya itu setiap kali pemain berhasil menyentuh tikus berdasi, maka skor akan bertambah dan tikus tersebut akan langsung berpindah posisi. Kemudian untuk sistem penaltinya, jika sentuhan pemain meleset atau mengenai area kosong atau kanvas, maka jumlah nyawa akan berkurang. Adapun untuk mekanisme game over dan reset mengulang dari awal, itu permainan berakhir saat nyawa mencapai angka 0, di mana aplikasi akan mengarahkan pemain ke layar kekalahan, atau nanti kita akan buat dengan yang namanya screen 2. Kemudian pemain diberikan pilihan untuk mengulang permainan kembali ke kondisi awal. Nah, jadi seperti itu untuk deskripsi dari game atau proyeknya ya. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, yaitu adalah setelah kita mengikuti pembuatan game tangkap tikus koruptor ini, adik-adik diharapkan mampu yang pertama mengenali atau mengidentifikasi dan menggunakan komponen dasar seperti kanvas, image sprite, label, clock, dan juga notifier untuk membangun visual aplikasi. Kemudian adik-adik juga diharapkan mampu membuat fungsi secara mandiri untuk mengatur pergerakan karakter secara acak dan menghubungkannya dengan komponen timer sebagai pemicu waktu. Kemudian yang berikutnya, adik-adik juga diharapkan mampu menggunakan struktur kontrol, yaitu if, then, dan juga else untuk mendeteksi interaksi pengguna, baik saat mengenai target maupun saat meleset. Kemudian yang berikutnya, diharapkan mampu melakukan manipulasi data melalui variabel global untuk sistem skor dan juga nyawa, yang mana sistemnya itu dinamis, tidak statis. Kemudian yang terakhir, adik-adik diharapkan mampu memahami cara berpindah antar layar atau antar screen, serta mengirimkan nilai data untuk menjalankan fungsi reset secara otomatis pada aplikasi yang akan dibangun. Nah, jadi itu deskripsi dan juga tujuan pembelajaran yang kita inginkan untuk membuat game tangkap tikus koruptor menggunakan aplikasi MIT App Inventor. Nah, baik, langsung saja adik-adik kita akan membuat. Yang pertama, silakan langsung diakses untuk aplikasi MIT App Inventornya. Langsung saja ya di tab baru MIT App Inventor. Nah, langsung saja adik-adik kita pilih. Kemudian dipastikan di sini kita sudah login ya. Nah, dipastikan sudah login. Karena di sini kakak sudah login, oleh karena itu jadi langsung saja memilih create app.
login menggunakan akun email masing-masing ya. Langsung tekan create app saja untuk membuat project yang baru. Nah, kemudian kita tunggu dulu beberapa saat, dia akan membuat project baru berdasarkan dari email kita login masing-masing. Nah, di sini adalah tampilan project yang sudah ada. Jadi kita langsung saja new project ya adik-adik ya. Kita buat projectnya misalnya adalah tangkap koruptor. Kita buka. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini yang pertama kali. Kemudian kita harus menyiapkan bahan-bahannya adik-adik. Apa saja bahan-bahan yang perlu kita siapkan? Nah, yang pertama kita akan menyiapkan untuk kanvasnya atau arenanya. Jadi langsung saja ya adik-adik ya. Kita pilih di bagian media atau di bagian drawing. Nah, ada di sini kanvas. Langsung saja kita tarik, drag and drop. Kemudian supaya kanvasnya ini full, kita ubah di bagian propertiesnya di sini. Untuk tingginya kita pilih fill parent supaya full ya. Nah, untuk tingginya, kemudian untuk lebarnya juga sama, kita pilih fill parent. Nah, jadi full ya. Kemudian kita bisa nambahkan background ya adik-adik. Nah, untuk kanvasnya ini kita tambahkan background. Misalnya kita mau pakai background gedung misalnya ya. Jadi kita cari saja nih gedung PR ya misalnya. Nah, ini hanya contoh ya adik-adik ya. Nah, tapi untuk gambar itu terserah saja. Terserah saja ya. Di sini hanya contoh, kita menggunakan gedung. Kita ambil misalnya gambar yang ini saja. Kita save ya. Gedung DPR. Baik, sekarang kita masukkan upload file. Kita pilih filenya yang sudah tadi kita download. Oke. Nah, gambarnya nanti disesuaikannya adik-adik ya. Di sini kan kebetulan gambarnya agak buram ya. Nah, nanti terserah saja. Silahkan dicari masing-masing ya. Tidak ada batasan untuk desain ya adik-adik ya. Nah, kemudian kalau sudah kita memasukkan kanvasnya, sekarang kita akan memasukkan untuk karakter utamanya, yaitu adalah si tikus berdasi. Jadi coba kita cari dulu ya. Tikus koruptor ya, misal. Kita cari yang mana nih gambarnya, terserah aja ya adik-adik ya, mau yang mana. Ini juga sama, tidak ada batasan ya. Misalnya kita mau tikusnya yang, nah yang ini aja nih. Atau mau yang lain, yang ini juga boleh. Jadi terserah saja ya adik-adik ya, mau yang manapun tikusnya tidak jadi masalah. Oke, kita pilih yang ini. Tikus. Oh ya, pastikan background belakangnya ini transparan ya adik-adik ya, karena supaya tidak mengambang nantinya untuk gambar kita. Jadi kita akan remove background dulu. Kita akan remove background dulu. Kita cari gambarnya, kita remove background online saja ya. Untuk remove background sudah berhasil. Sekarang kita download tikus remove background. Kita rename saja supaya gampang mencarinya nanti
Berarti untuk yang tikus berdasi yang ini tadi kita hapus. Sekarang kita fokus ke sini saja. Tikus berdasi. Tikus berdasi. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasinya. Nah, di sini adik-adik kita akan memasukkan untuk gambarnya. Nah, untuk gambarnya kita itu menggunakan apa? Nah, kita itu akan menggunakan di bagian image sprite ya, nih, image sprite. Kita pilih, kemudian langsung saja kita tarik ke dalam sininya ya. Nah, kemudian kita tambahkan gambarnya, kita cari, kita upload sama seperti gedung tadi, tikus berdasi. Oke. Nah, ini gambarnya sudah ada, tapi terlalu besar. Mungkin bisa kita atur untuk tingginya, misalnya berapa ya? 80. Kemudian untuk lebarnya mungkin kita isi juga dengan 80 supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, seperti ini ya. Kalau dirasa terlalu kecil mungkin bisa dinaikkan. Ini jadi disesuaikan saja ya berapa ukuran yang diinginkan. Nah, ini gambarnya sekali lagi terserah saja ya mau yang mana. Ini hanya contoh. Misalnya backgroundnya kurang bagus, nah nanti silakan dicari ya. Nah, ini karena hanya contoh kan. Nah, ini hanya contoh. Coba kita ganti background yang lain ya. Background hutan misalnya. Background hutan mana ya? Hutan sawit gitu ya. Hutan sawit. Misalnya yang ini. Pilih, nah ini aja ya, agak bagus nih daripada gedung DPR tadi, kurang bagus. Kita simpan, kita save. Hutan sawit. Oke, kita ganti kanvas ya. Kita ganti kanvas, kita upload file lagi, kita cari filenya. Nah, misal seperti ini. Tapi lagi-lagi untuk gambar terserah saja ya. Oke, sekarang mungkin kita rename dulu nih. Di bagian image sprite-nya ini kita rename aja ya, biar gampang mencari nanti. Namanya kita ganti menjadi tikus. Kemudian kanvas ini kita ganti juga namanya menjadi background gitu ya. BG atau kanvas BG. Nah, biar gampang ya. Biar gampang nanti mencarinya. Nah, sudah. Kemudian yang perlu kita siapkan lagi itu adalah label untuk skor dan label untuk nyawa. Kita akan masuk ke bagian label, di bagian user interface, masuk ke label. Kita taruh di atas ya. Nah, di atas dari kanvasnya. Kemudian kita ganti di sini namanya jadi apa ya? Label score gitu aja ya. Label score. Kemudian label skornya ini kita ganti teksnya jadi skor gitu ya. Nah, skor. Nah, skor 0, skor 0 boleh. Kemudian kita tambahkan lagi satu label dengan nama ini adalah label nyawa. Kemudian untuk teksnya kita ganti juga jadi nyawa. Nyawanya kita taruh misalnya 5 aja ya, biar tidak terlalu lama untuk uji coba. Kemudian kalau ini sudah,
Selanjutnya kita akan masuk ke menyiapkan untuk timernya. Nah, untuk timernya. Jadi kita akan masuk ke timer. Timer itu ada di mana? Nah, timer itu kita bisa cari aja perlahan ya. Nah, cari aja perlahan. Nah, cari perlahan untuk di bagian timer. Kalau di user interface tidak ada, mungkin bisa dicari di layout. Kalau di layout tidak ada, mungkin bisa dicari di media. Kalau di media tidak ada, mungkin bisa cari di drawing. Kalau di drawing tidak ada, mungkin bisa cari di maps. Nah, seperti itu. Tapi di sini untuk timer atau clock ya, ada di bagian sensor nih. Nah, di bagian sensor. Jadi langsung aja ditarik. Nah, timer clock 1 kita ganti ya. Jadi apa nih? Timer tikus. Oh ya, ini di dalam sini ya. Nah, dari timer tikus. Intervalnya 1 detik. Nah, ini 1000 1 detik, kalau 2000 berarti 2 detik, kalau 3000 berarti 3 detik. Oke. Ini berarti 1 detik. Kemudian kalau timernya sudah atau waktunya sudah, sekarang kita akan menambahkan untuk notifikasi. Nah, kita bisa menambahkan notifikasi atau untuk komponennya itu namanya adalah notifier. Nah, notifier kita cari ya, notifier. Kita cari dulu. Nah, ada di bagian kelompoknya user interface. Nah, kita pilih notifier di sini saja ya, kita taruh di sini. Kita boleh diberi nama, boleh tidak jadi masalah. Nah, karena ini kan hanya label saja. Nah, kalau sudah notifiernya sudah, sekarang kita akan masuk ke bagian bloknya. Nah, kita akan masuk ke bagian bloknya. Nah, di bagian blok langsung saja nih kita akan membuat kodenya. Nah, kita akan membuat kodenya. Yang pertama kita akan buat inisial dulu untuk skor. Di mana itu adanya? Adanya di bagian variabel. Nah, jadi di sini kita buat inisial global name to. Nah, name-nya kita ganti nih jadi skor. Nah, name-nya kita ganti jadi skor. Berapa skornya? Kita masukkan ke bagian match. Nah, kita pilih nilainya yang paling atas, kita masukkan di sini. Skor berapa nih nilai awalnya? 0 misal. Karena kan skor awal pastinya 0. Kemudian kita lanjut untuk membuat inisial secara global untuk skor nyawa ya. Nah, nyawa kita ganti di sininya jadi nyawa. Nyawanya mau berapa? Sama dengan skor tadi, kita masukkan nilainya adalah 5. Nah, kalau ini sudah, sekarang kita akan lanjut membuat pertama kali screen. Ini kan namanya screen 1 ya. Nah, di sini namanya adalah screen 1. Jadi pertama kali screen 1 ini dibuka, maka nyawanya itu akan diatur menjadi 5 dan skornya akan diatur menjadi 0. Oke. Jadi kita langsung saja membuat logikanya. Nah, jadi kita akan masuk ke kontrol logika jika makanya ya. Nah, di bagian screen-nya nih, di bagian screen. Nih, di bagian screen kita cari when screen initial. Oke, ketika screen ini inisial untuk melakukan apa? Yaitu adalah logika if then ya. Jika apa nih? Nah, jika pertama kali dimulai, anggap pertama kali dimulai itu adalah reset ya, contohnya reset. Kita buat di sini masih dikontrol ya. Kita cari
Untuk logiknya adalah jika get start value, jika pertama kali dimulai, jika start value dengan nilainya adalah reset, dengan nilainya adalah reset, maka dia akan melakukan apa? Nah, tentu dia akan mengatur nyawa dan juga skor. Masuk saja, kita akan mengatur variabel untuk nyawa dan skor. Kita set ya, bukan get ya, tapi kita set. Hapus saja. Kita set untuk nyawa dulu boleh, skor dulu boleh, tidak jadi masalah, sama saja. Contoh skor dulu gitu. Skor dulu aja ya. Nilainya berapa? Nilainya karena skor berarti nilainya adalah 0. Kemudian kita atur label dari skornya. Atur label skor, set label skor, set label skor text to ya, karena yang akan diatur adalah teks. Berapa nilainya? Yaitu adalah mengambil teks nih dari skor. Kita pakai join. Kemudian kita isi di sini menggunakan teks biasa saja untuk memberi label skor. Skornya berapa? Ya, tentunya kita ambil dari get variabel. Global variabel skor. Nah, jadi seperti itu. Kemudian begitu juga dengan nyawa. Kita bisa copy paste langsung yang di sini biar Ctrl C, Ctrl V taruh di bawah. Kita ganti jadi nyawa. Kita ganti nilainya jadi 5. Nah, untuk label juga sama, bisa Ctrl C, Ctrl V. Kita taruh di bawahnya. Kita ganti labelnya menjadi label nyawa. Di sini kita ganti jadi nyawa. Nah, global skornya kita ganti jadi nyawa. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ini di reset, maka pastikan timernya aktif. Nah, jadi kita akan memilih timer tikusnya. Nah, tadi timer tikus. Nah, kita pilih timer tikus. Timernya ini adalah aktif ya, atau enable. Timer aktif atau enable. Set timer tikus time enable dengan logikanya adalah benar ya, bukan salah, karena kita maunya aktif, true. Nah, jadi seperti itu. Jadi pertama kali nanti dijalankan, maka dia akan menampilkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita akan buat sekarang nih. Ini belum kita uji coba, nanti saja. Nah, sekarang kemudian kita akan atur supaya tikusnya itu bisa berpindah-pindah, tapi berpindahnya tidak keluar dari kanvas. Gimana caranya? Langsung saja kita pilih yang di bagian pindah tikusnya ya. Nah, pindah tikusnya. Kita masuk ke fungsi. Nah, fungsinya yaitu kita pilih yang fungsi baru. Kita buat nih nama fungsinya. Apa nama fungsinya? Terserah aja nama mau membuat dengan apa. Tapi biar gampang kita tulis aja pindah tikus gitu ya. Nah, pindah tikus biar gampang. Pindahnya kemana? Nah, pindahnya kemana dan siapa yang dipindah? Nah, yang dipindah tentu adalah tikus. Yaitu pindahnya dari X ya, karena kan untuk lebar itu adalah X, untuk tinggi itu adalah Y. Jadi kita cari atau kita atur untuk X-nya dulu dan nanti kita atur untuk Y-nya. Kita atur tingginya dulu. Set tikus X2. Set tikus X2. Kemudian berapa nih nilai untuk pindahnya? Kita buat menjadi random aja. Berarti kita akan masuk ke mat ya, supaya random.
Kemudian kita cari di sini yang bagian random integer, from dari berapa? Kita anggap dari 1 ya, dari ujung berarti sampai berapa? Sampai tidak boleh melebihi dari lebar layar. Nah, dari lebar layar. Jadi langsung saja kita akan menambahkan untuk logik matematikanya. Sini. Ini berarti kita hapus saja. Kemudian kita pilih adalah canvas gamenya ya, canvas BG. Kita atur canvas gamenya itu adalah width ya, atau lebarnya tadi, karena X kan lebar ya. Nah, kemudian kita atur canvas gamenya untuk lebar. Berarti width ya, canvas BG width. Nah, ini dia canvas BG width. Susun. Berapa nih widthnya? Nih, mengurangi berapa nantinya? Nah, mengurangi dari nilai tikus. Nah, dari lebar tikus. Nah, jadi dia akan acak seperti itu. Tikus ya, dari tikus untuk width tikus width. Nah, seperti itu. Kemudian untuk X-nya sama, berarti kita tinggal copy paste saja. Ctrl C, Ctrl V, taruh di sini. Berarti ini kita ganti jadi X, jadi Y, maaf. Kemudian untuk canvas BG-nya ini kita ganti menjadi tinggi ya, jadi height. Kemudian di sini juga sama, jadi height. Karena untuk mengatur ketinggian. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia nanti akan berpindah. Tapi berpindahnya tidak boleh melebihi dari kanvas. Random, tapi tidak boleh melebihi dari kanvas. Nah, selanjutnya kita akan mengatur timernya supaya setiap 1 detik ini berfungsi. Nah, setiap 1 detik ini berfungsi. Jadi langsung saja kita akan masuk ke bagian timer tikusnya tadi. Ketika timer tikusnya aktif, maka akan memanggil fungsi pindah tikus. Nah, akan memanggil pindah tikus. Nah, jadi seperti ini. Kita buat untuk fungsinya ini secara global. Nah, jadi kita tidak perlu memasukkan ini terus-menerus. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, yaitu adalah agar supaya tikusnya ini ketika diklik skornya bisa bertambah, atau ketika salah meleset nyawanya berkurang. Langsung saja jadi ketika kanvas diklik maka akan nyawa berkurang. Tapi kalau bukan kanvas yang diklik atau tikus yang diklik, maka skor bertambah. Baik, kita praktekkan langsung di bawah. Berarti kanvas game ya, kita pilih kanvas BG tadi. Kemudian ketika diklik atau dipencet gitu ya, di touch, ditekan. Kemudian dia mau ngapain nih? Ya, kita tambahkan logikanya. If then else. Kondisinya apa? Kondisinya itu adalah menekan sesuatu yang salah. Get untuk cek sini ya, kita arahkan, kita ambil. Nah, susun di dalam sini. Get object. Nilainya adalah false. Jika menekan sesuatu posisinya itu salah, nih, sesuatu salah maksudnya kanvas BG, maka set global nyawa berkurang 1. Kita bisa copy paste yang di atas ini biar gampang. Nah,
kita bisa copy paste yang di sini. Nah, ini ya. Ctrl C, Ctrl V. Kita taruh ke sini. Set global nyawa. Nah, bukan skor ya, tapi nyawa. Berapa? Itu adalah, nah, bukan 0. Bukan langsung 0, tapi mengurangi. Berarti matematik match, kemudian logika match-nya adalah pengurangan. Yang dikurangkan itu adalah dari variabel global nyawa. Berapa kurangnya? Kurangnya itu adalah 1. Tapi kalau mau kurangnya 2 juga boleh. Kalau 3 juga terserah. Ini nilainya terserah saja. Kemudian kita atur labelnya supaya berubah ya. Kita copy paste aja yang di sini tadi biar gampang, biar cepat. Ctrl C, Ctrl V, kita tarik ke bawah. Nyawa ya, nyawa di sininya kita ganti jadi nyawa, di sininya kita ganti jadi nyawa. Nah, seperti itu. Kemudian kalau nyawanya ini tinggal 0, nah kalau 0 maka harusnya game over ya. Nah, kalau 0 maka game over. Berarti kita akan membuat dulu screen baru. Nah, screen baru untuk menambahkan kalau 0 maka game over tadi. Nah, kita tambahkan di sini aja langsung namanya screen 2 atau game over, terserah saja. Kita ganti game over biar gampang mencari. Nah, screen game over. Sekarang kita susun untuk gambarnya. Nah, untuk gambarnya kita pakai button saja. Kita pakai button, kita susun di sini. Tapi buttonnya ini kita beri gambar. Gambarnya kita cari di Google ya. Game over tikus berdasi. Mana nih game over tikus tertangkap gitu ya. Game over tikus berdasi tertangkap. Apakah ada tikus yang terkesan masuk penjara? Tikus berdasi. Tikus berdasi tertangkap. Itu aja. Tertangkap. Tambahkan lagi penjara. Nah ya. Kita cari dulu tikus berdasinya yang tertangkap. Cari yang bagus ya. Nah, yang ini aja ya. Nah, yang ada ini aja yang lumayan agak mirip-mirip. Yang lainnya tikusnya menang semua nih. Nah, ini aja. Kita simpan. Nah, ini ya. Biar saja ada kreditnya. Kita simpan saja. Tertangkap. Kemudian sudah, kita kembali ke aplikasi. Kita tambahkan untuk tingginya fill parent, lebarnya fill parent, kemudian untuk gambarnya kita upload gambar baru. Kita cari gambarnya yang tikus berdasi tadi. Oke. Nah, ini sudah gambarnya seperti ini. Oke. Kemudian namanya ini bisa kita ganti jadi apa ya? Jangan button, jadi reset gitu ya. Atau tombol
tombol reset. Nah, nanti kalau ini ditekan, maka dia akan mereset ke screen 1. Oke, sekarang kita kembali ke screen 1, kita masuk ke blok ini sini tadi. Kita buatkan logika jika global nyawanya sama dengan 0, nah berarti logic match aja ya. Nah, match aja. Bukan logic ya. Tapi sebenarnya boleh juga. Jika variabel nyawanya ini sama dengan 0, maka akan membuka screen lain. Nah, akan membuka screen lain. Open another screen. Screennya screen game over. Nah, jadi seperti itu. Maka dia akan membuka screen game over. Ini emulator. Coba emulatornya apakah bisa ya? Oke, tidak bisa ya emulator untuk uji coba. Kemudian pakai apa ya? Pakai combination aja nanti, tapi nanti aja ya untuk uji coba sekalian. Kita lanjut dulu. Berikutnya adalah, nah ini kan game over sudah, berkurang nyawa sudah, tapi jika yang ditekan itu benar, yaitu yang si tikus bukan menekan kanvas, maka skor yang bertambah. Nah, maka skor yang bertambah. Jadi kita masuk ke variabel, kita set global, atau mau copy paste juga boleh. Copy paste juga boleh. Nih, kita copy paste aja ya, karena sama. Yang ini, Ctrl C, Ctrl V, kita susun di bawahnya di bagian else. Tapi kita ganti jadi skor. Sini juga kita ganti jadi skor. Tapi di sini bukan kurang, tapi tambah ya. Nah, di sini tambah. Nah, seperti ini. Tambah, skor yang bertambahnya adalah 1. Hapus. Kemudian kalau sudah ditambah, labelnya kita copy paste juga. Biar ganti jadi ya skor. Sini kita ganti jadi skor. Di sini kita ganti jadi skor. Nah, kalau dapat kena, maka kita panggil fungsi pindah tikus. Nah, kita langsung aja call pindah tikus. Ini kita Ctrl C aja langsung ya. Call pindah tikus. Nah, di sini. Nah, jadi seperti itu untuk di bagian screen satunya. Kemudian kita juga bisa menambahkan kalau nanti salah pencet, nah akan muncul suara misalnya ya, akan muncul suara. Jadi kita tambahkan suara dulu di bagian desain. Suara ya, suara itu kita bisa menambahkannya dengan audio. Nah, kita menggunakan audio saja. Sebenarnya bisa pakai sound ya, pakai sound bisa, atau mau pakai yang selain sound juga bisa audio. Tapi di sini kita contoh pakai sound saja. Sound di mana ya? Tahu sini ya, sini aja. Sound tadi, sound salah gitu ya, salah. Nah, kita cari dulu bunyi soundnya. Soundnya misalnya apa ya? Efek suara gitu ya. Nah, ini aja. Nah, ini
saja kita download. Sudah terdownload. Sekarang kalau benar apa ya, Twing gitu ya, Twing ada tidak? It's Leviosa. Leviosa. Stop. He's flying without chicken wings. Mouse. Nah, ini bagus nih. Nah, yang ini. Nah. Nah, ini aja ya. Ini kita pilih, bagus nih. Ini bunyinya. Nah, seperti itu bunyinya, bagus. Kita download Squeak Wave Petri, kita ganti aja namanya jadi apa nih? Jadi Squeak aja ya, biar dah. Sekarang kita kembali, kita upload filenya, kita masukkan untuk suara ahnya dulu. Oke, kita tambahkan lagi sound yang baru, kita ganti dengan nama benar, kita ganti lagi upload Squeak gitu ya. Oke, sudah, kita kembali ke blog. Jadi nanti kalau sini ya, kalau salah berarti di sini kita panggil sound play. Nah, kita panggil play, mana tadi sound. Kalau salah, nah di sini. Tapi kalau benar, di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk screen 1 sudah selesai seperti ini. Nah, screen 1 sudah selesai. Kemudian untuk screen game over, kita akan masukkan untuk ketika tombol ini ditekan, dia kembali ke screen 1. Nah, kembali ke screen 1. Jadi langsung saja kita masukkan ke game play ketika ke tombol ya, ketika tombol ini ditekan, kemudian dia akan ke screen 1. Nah, dengan nilai start value-nya adalah reset ya, dengan nilainya adalah reset. Kenapa jadi reset? Karena di screen 1 kita menggunakan nilai reset. Nah, seperti itu. Over masih proses setting. Nah, sudah seperti itu. Jadi kemudian tinggal kita uji coba dengan cara connect, kemudian AI combination. Jangan lupa untuk di ini nih, di sini caranya ada ya. Nah, caranya ada, bisa nanti dibaca cara menjalankannya. Nah, seperti ini. Yang pertama kita harus mendownload dulu dan menginstal MIT App Inventor di Android atau iOS. Nah, kemudian langsung saja dihubungkan internetnya dan diuji coba. Nah, maka nanti otomatis tampilannya seperti ini. Nah, oke. Langsung saja ya, kita akan praktekkan. Karena di sini sudah menginstal. Jadi di sini akan aku buka. Dan akan aku scan. Nah, kalian muncul seperti ini. Ditunggu sampai 100% dan akan muncul nanti di layar handphonenya. Nah, sudah berhasil. Ketika ditekan,
game over. Nah, di sini sudah ada. Ketika aku tekan tikus yang benar, nah tikus salah, maka akan muncul suara A. Tapi ketika tikus ditekan benar, akan muncul bunyi. Nah, skornya pun akan bertambah. Nah, jadi seperti itu untuk game dari tangkap koruptor menggunakan aplikasi MIT App Inventor. Nah, tantangan berikutnya mungkin bisa ditambahkan untuk timer. Nih, mungkin nanti silakan ditambahkan timer supaya jika timernya itu misalnya skornya itu sampai 10, mungkin timernya akan bertambah. Nah, bertambah. Jadi seperti itu. Silakan dicoba untuk dikembangkan berikutnya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup dulu. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa dipahami. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.